Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kembali kita bertemu dengan pelajaran PPKN kelas 7. Sebelum kita melanjutkan materi, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Baiklah anak sekalian yang berbahagia, kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita jangan lupa dalam kegiatan sehari-hari kita senantiasa menjalankan protokoler kesehatan untuk menangkal serangan pandemi dengan 3M, yaitu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan selanjutnya adalah menghindari untuk kontak langsung di kerumunan massa. Itu penting untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari terjangkitnya kita terhadap pandemi corona atau COVID-19 ini. Baik dan anak, sebelum kita lanjutkan materi kita adalah kita sebenarnya ingin membahas tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita ketahui sama bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang menjadikan dasar atau fondasi dalam menjalankan segala aktivitas kenegaraan itu perlu kita ketahui bersama. Jadi setiap sebuah negara harus punya yang namanya dasar dalam menjalankan aktivitas kenegaraan. Makanya seperti kita di sekolah misalnya, kehidupan di sekolah kita tidak mungkin bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti kita perlu aturan-aturan. Nah, untuk mengatur kelompok-kelompok ini agar menjadi teratur. Demikian juga sebuah negara ada satu perkumpulan yang besar yang perlu diatur dengan undang-undang. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 45 ini sebetulnya diawali dengan pembukaan. Nah, pembukaan itu sendiri ada mengandung 4 pokok pikiran. Tapi alangkah baiknya simak video berikut ini.
Ya, baiklah, terima kasih telah mengamati video tadi. Maka kita tiba kepada pengertian dan pemahaman bahwa pembukaan itu adalah berisikan kaidah fundamental yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana dalam pembukaan itu kita melihat ada makna-makna khusus yang patut kita pahami, di mana dari 4 alinea itu dia mengandung 4 pokok pikiran, yang mana pernah kalian mungkin baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, misalnya dalam acara sekolah gitu ya. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan pokok pikiran pembukaan sebagai salah satu bagian fundamental bagi Indonesia kepada generasi penerus bangsa di masa-masa akan datang. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini
mempunyai isi yang terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna dan isi yang berbeda. Di samping setiap alinea mempunyai makna khusus tersendiri jika ditelusuri lebih lanjut, jika sebuah teks memiliki makna khusus, pastilah teks tersebut juga memiliki pokok pikiran. Nah, jadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan gambaran suasana batin dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dibagi menjadi 4, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Adapun makna dari pokok pikiran persatuan adalah berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsa serta seluruh wilayah Indonesia dari pemahaman individualistik atau golongan. Jadi kita dalam pokok pikiran pertama ini kita hindarilah yang namanya kesukuan atau keyakinan, ya. Tapi semuanya itu kita padukan menjadi satu kekuatan yang kokoh dalam bentuk persatuan bangsa untuk menghindari anak-anak bangsa ini menjadi bercerai-berai atau berpecah belah. Sedangkan pokok pikiran kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Nah, pokok pikiran keadilan sosial ini tidak lain adalah pembukaan perwujudan dari pokok pikiran di mana negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maksudnya keadilan itu harus dapat diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Ya. Dan ini merupakan pancaran dari sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang ini dibuat dengan berpedoman kepada pasal 27 dan pasal 34 Undang-Undang 45. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga itu adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang berfokus pada kedaulatan rakyat, di mana sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan yang dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar pasal 1 ayat 2 dan 3 pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok pikiran keempat itu adalah pokok pikiran ketuhanan, yang mana pokok pikiran ini merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Jadi sila pertama dan sila kedua. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti yang luhur, kemanusiaan yang baik, dan ketakwaan terhadap Tuhan. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Artinya kita memandang seluruh manusia, khusus manusia Indonesia, itu harus kita pandang sebagai suatu individu
yang patut kita hargai dan kita hormati sesuai martabatnya sebagai manusia. Tidak seperti yang kita lihat pada peristiwa-peristiwa demo, ada tindakan-tindakan kesewenangan di sana, baik pendemo maupun dan pihak keamanan sendiri. Di sini dapat dikatakan merupakan pelanggaran atau tidak sesuai dengan penjelmaan pokok pikiran keempat ini. Itu sangat kita sayangkan. Nah, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 45 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi demikian sekilas tentang pembukaan merupakan kaidah fundamental yang wajib kita ketahui tentang hal-hal yang penting dan tersirat dalamnya, diantaranya yang mengandung 4 pokok pikiran bagi sebuah bangsa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.